Selamat pagi, salam deteksi dini. Terima kasih telah bergabung di Instagram Live Web Deteksi Dini. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker hati. Saat ini kita bersama pakar ahlinya, yaitu Dr. Lianda Siregar, spesialis konsultan penyakit dalam gastroenterohepatologi Vinasim. Baik dok, untuk menyingkat waktu, silahkan dok untuk deteksi dini kanker hati. Mengenai pertama-tama ada yang ingin saya tanyakan dulu, sebenarnya kanker hati itu apa sih dok? Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pirsawan di rumah. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang deteksi dini kanker hati ya. Betul, tadi dok. Dr. Nilda bertanya kepada saya, apakah sih kanker hati itu ya? Kalau per definisi kanker hati itu ada dua ya. Jadi kanker hati yang memang berasal dari hati itu sendiri. Kita ketahui bahwa hati itu secara anatomi mempunyai sel-sel ya. Ada sel-sel hepatosit, ada sel-sel yang berasal dari hati, ada juga sel-sel yang berasal dari kolangosit. Itu saluran empedu ya. Tapi paling banyak adalah kanker itu berasal dari sel-sel hati hepatosit. Hampir 80-90% kasus kanker hati yang ada di Indonesia itu berasal dari sel-sel hati. Nah, kalau dia sekunder, itu berarti tumor di hati itu berasal dari luar hati. Contohnya misalnya seorang kanker payudara, dia bermetastasis berkembang di hati, atau kanker kolon, saluran cerna, atau kanker-kanker yang lain yang akan berpindah tempat metastasis ke hati. Nah, itu kita sebut sebagai sekunder ya. Jadi kalau kita lihat secara epidemiologi bahwa kanker-kanker hati ini semakin lama semakin meningkat ya. Di Indonesia sendiri sekarang ini dia menempatin ranking kelima ya, setelah payudara yang paling banyak ya, kemudian kanker serviks, kemudian kanker paru, kemudian kolorektal, dan kanker hati mendekati kanker kelima. Dan kita lihat polanya bahwa kanker ini fatality itu tinggi sekali. Artinya orang yang akan menderita itu akan sama dengan meninggal gitu. Jadi tidak ada sisanya gitu ya, sehingga memang dia sangat fatal kalau kena kita menderitanya, maka kanker ini sangat fatal sekali. Oleh karena itu yang paling penting buat kita adalah kita akan, kalau kena ya kita akan treatment, tapi bukan itu yang paling penting, tapi bagaimana kita mencegah supaya kita jangan terjadi kanker hati. Ya, baik dok. Tadi dokter sudah menjelaskan tentang kanker hati itu sebenarnya apa sih. Nah, ini kanker hati sebenarnya termasuk kanker yang diturunkan atau tidak ya dok? Ya, jadi kalau kita lihat dari faktor penyebab ya, jadi kanker hati ini tidak ditularkan, tidak ditularkan secara genetik ya, tidak genetik. Tapi dia ditularkan melalui suatu transmisi penularan. Contoh adalah yang paling sering penyebab kanker hati ini adalah hepatitis B ya. Hepatitis B di Indonesia itu lumayan cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di peta dunia bahwa data-data Globokan juga ada data dari ISEL, dari APASEL, dari data dunia bahwa kejadian hepatitis B itu di prevalensi tinggi di Indonesia, mungkin lebih dari 8%. Oleh karena itu hepatitis B menjadi kasus penyebab pertama ya, yang paling tinggi untuk menyebabkan kanker hati. Yang kedua adalah hepatitis C ya. Hepatitis C tentu tidak setinggi hepatitis B yang mungkin 1% ya, prevalensinya. Dan kalau dia sekarang kita lihat bahwa hepatitis C itu semakin menurun. Karena apa? Karena ada obatnya dan bisa sembuh ya. Kalau diobatin bisa sembuh. Jadi, penyebab lain adalah fatty liver ya, lemak dengan metabolisme ya, seperti diabetes, fatty liver, kemudian bisa dengan penyakit hipertensi. Ini merupakan suatu penyakit metabolis. Ini juga bisa menyebabkan kanker hati. Yang keempat adalah tentu alkohol. Ini paling banyak di negara-negara barat ya. Nah, yang concern kita adalah pada yang pada hepatitis B dan C, dan tentu fatty liver. Ini adalah 3 concern kita. Oleh karena kita lihat data-data kita di Darmais 10 tahun ini menunjukkan bahwa hepatitis B menduduki hampir 60% kasus. Jadi yang datang ke kita itu 60% karena hepatitis B. Dan apa yang lain? Yang lain adalah orang tidak tahu bahwa dia ada hepatitis gitu loh. Sehingga kanker itu muncul. Jadi kalau seseorang misalnya kena hepatitis B, hepatitis C ya, atau dia ada fatty liver,
dalam waktu 20-30 tahun, kalau dia tidak tahu bahwa dia menderita ada penyakit itu, maka dia akan sendirinya akan menjadi kanker, ya. Dan ini paling banyak yang tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa ada hepatitis itu, ya. Jadi paling penting adalah bagaimana kita menangkal, mengobatin penyebabnya. Kalau penyebabnya diobatin, maka tidak akan terjadi kanker hati. Ya. Baik dok, kembali lagi tadi berarti dokter menjelaskan bahwa kanker hati ini sifatnya tidak diturunkan ya dok, berarti sebenarnya bisa dicegah ya dok dengan gaya hidup kita begitu ya dok. Nah salah satunya sih pernah dengar juga ada pemberian untuk vaksin dok. Nah ini vaksinnya ini untuk vaksin yang seperti apa ya dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang hepatitis yang bisa dilakukan pencegahan adalah vaksin adalah hepatitis B ya. Jadi memang hepatitis B ini orang ke orang ya, bisa misalnya dari ibu ke bayi misalnya ya pada waktu lahir, atau dari orang ke orang horizontal maupun vertikal ya. Pada waktu kita misalnya transfusi darah, atau misalnya kita gosok gigi, atau kita pakai pakai gunting kuku berdarah, itu bisa menularkan ke orang lain ya. Sehingga memang unsur-unsur darah dan cairan tubuh yang bisa menularkan, atau misalnya laki-laki bisa menularkan ke perempuan ya melalui hubungan seks misalnya ya, melalui sperma atau kita serviks. Jadi hal ini bisa kita cegah ya. Jadi kalau untuk hepatitis B kita bisa lakukan vaksin ya. Vaksin itu untuk mencegah jangan sampai menimbulkan antibodi kepada seorang sehingga dia bisa mencegah proteksi penyakit hepatitis B. Jadi untuk hepatitis B kita bisa lakukan vaksinasi awal ya, sehingga memang sebaiknya lah semuanya kalau sudah di orang, sebaiknya di Indonesia ini kalau dia misalnya dicek hepatitis B-nya, kalau hepatitis B-nya negatif maka dicek antibodinya. Kalau antibodinya negatif maka kita boleh memberikan vaksin. Kalau antibodinya positif alamiah, tentu kita tidak perlu melakukan vaksin kepada orang tersebut. Itu adalah paling baik yang dilakukan. Dan ini saya rasa paling banyak kita lihat pengalaman di Cina ya. Di Cina itu dulu itu hepatitis B tinggi sekali, sama kayak di Mongol ya. Itu tinggi sekali ya. Tapi sekarang Cina menekan drastis sekali dengan vaksinasi, sehingga kejadian-kejadian terhadap penyakit hepatitis yang berlanjut menjadi kronik seperti sirosis, kanker hati itu bisa ditekan ya. Oleh karena itu memang untuk hepatitis B kita melakukan vaksinasi. Ya itu faktor yang paling baik untuk mencegah. Tapi pada hepatitis C memang tidak sulit ditemukan vaksinnya ya. Yang sehingga memang, tetapi karena dia tidak di dalam sel hati, dia berada dalam sitoplasma, tapi dia gampang diobatin. Nah sekarang ini dengan pengobatan yang gratis dari pemerintah, hepatitis C bisa kita sembuhkan ya. Ada yang 3 bulan, tergantung dari kondisinya. Kalau ada sirosis kita berikan 6 bulan dan gratis. Jadi ada programnya. Oleh karena itu hepatitis C makin lama mungkin akan hilang ya, karena pengobatannya bisa disembuhkan. Tapi ingat, sebaiknya pengobatan hepatitis C itu jangan sudah terjadi sirosis, sudah terjadi jaringan parut di hati. Kalau sudah jaringan parut di hati sirosis, maka walaupun sudah dibunuh virusnya, tapi dia tetap akan bisa menjadi satu saat menjadi kanker untuk hepatitis C. Oleh karena itu untuk hepatitis C, kalau memang tidak ada vaksinnya, ya tentu kita menghindari ya faktor-faktor resikonya tadi, hubungan seks ya, tentu yang aman segala, kemudian transfusi darah ya, faktor-faktor yang misalnya tattooing misalnya ya, kita yang berhubungan dengan hepatitis C, maka kita bisa hindari ya. Nah kalau kita tertular, kita menderita penyakit ini, diobatin segera dan bisa sembuh, jangan ditunda-tunda sampai menjadi sirosis ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lain selain hepatitis B, C, tentu fatty liver ya. Tentu fatty liver ini sekarang makin meningkat kasusnya ya. Overweight, obesity ya, dengan serta ada diabetes ya. Tentu ini menjadi faktor yang akan mendominasi nantinya mungkin 10-20 tahun ke depan ya, karena memang kanker hati yang berhubungan dengan metabolic syndrome saat ini meningkat. Kita lihat data-data kita menunjukkan 10 tahun ini hampir sama antara hepatitis C dan metabolic syndrome ya, penyebab kankernya. Jadi oleh karena itu kita juga harus berhati-hati. Nah kita ketahui bahwa pada fatty liver itu obatnya kan tidak ada ya. Jadi yang paling utama ada tadi, jadi perubahan sikap hidup ya. Ya kita tentu menjaga makanan kita ya, mengurangi ya karbohidrat,
memperbaikin lemak kita dengan exercise ya, kemudian mengurangi kalori ya, tentunya hal-hal ini yang bisa menurunkan kejadian angka kanker hati di kemudian hari. Baik dok, berarti tadi sebenarnya kata kuncinya itu bahwa kanker hati ini bisa dicegah ya dok? Betul, betul. Nah dari itu mari kita sama-sama untuk melakukan vaksin ya dok, untuk hepatitis B ya dok ya. Di Rumah Sakit Darmais, pusat kanker ini sudah tersedia ya dok, cuma ada yang menanyakan itu pemberiannya berapa kali ya dok? Ya, jadi pemberian yang paling baik itu adalah 0 saat sekarang, kemudian sebulan kemudian 1, kemudian bulan ke-6 ya. Kenapa demikian? Itu adalah penelitian bahwa udah dicoba 012 ya, 0123 atau 024, 6 udah dicoba semua, tapi yang terbaik adalah 016 ya. Dari data-data yang kita lihat, penelitian menunjukkan bahwa 016 itu yang paling baik untuk pemberian vaksin hepatitis B ya. Berarti 3 kali ya dok? 3 kali. Nah itu bisa diberikannya mulai usia berapa dok? Sebenarnya vaksin itu diberikan waktu kita sejak lahir ya. Nah ini penting. Kalau misalnya ibunya itu menderita hepatitis B, dia pasti akan menularkan kepada bayinya. Sehingga sebenarnya sekarang ini sudah ada komitmen dari IDAI ya, kemudian POGI juga, bahwa pada ibu-ibu yang positif HB-nya positif, maka begitu dia lahir diberikan vaksinasi aktif dan vaksinasi pasif ya, dengan memberikan imunoglobulin juga. Dia diberikan 2 suntikan pada bayi yang lahir. Iya, baik dok. Nah, sekarang saya ingin menanyakan untuk bagaimana kita cara mendeteksi atau deteksi dini pada kanker hati dok, karena sebenarnya kanker ini bisa dicegah dok. Ya, jadi paling penting pertama adalah kita lihat bahwa data-data menunjukkan bahwa hepatitis B kita tinggi ya. Jadi mau nggak mau kita harus periksa hepatitis B-nya. Nggak ada, laboratorium dicek aja. Ada nggak antibodinya ya. Kalau misalnya ada antibodinya, ya kita pasti terlepas dari kanker hati untuk hepatitis B. Ya, jadi kita pasti aman. Tidak ada cara lain. Periksakan diri Anda, periksa hepatitis B-nya, HbSAg-nya, kemudian periksa antibodinya. Itu paling utama. Nah, kalau misalnya tidak diketahui, misalnya muncul gejala, dan ingat, kanker hati yang silent, ini dia kalau dia kecil, udah tumbuh, dia nggak akan ada gejala. Dia muncul gejala itu kalau sudah besar. Misalnya apa? Nyeri pada perut bagian sebelah kanan ya, karena hati berada di sebelah kanan. Kemudian tentu karena hati itu merupakan bagian penting ya, kita lihat bahwa hati itu dia membentuk metabolisme glukosa ya, di mana glikogen disimpan ya waktu kita berpuasa atau bekerja, dilepas, kemudian metabolisme protein, lemak ya, menghasilkan asam empedu, kemudian clearance ya, mengubah urea amonia menjadi urea. Jadi hati itu banyak sekali fungsinya, fungsi koagulasi ya, kemudian pembentukan hemoglobin ya dengan bilirubin. Nah, ini penting bahwa hati ini harus dijaga. Nah, kalau dia hatinya terkena, maka sistem terbalik. Pasti matanya kuning ya, albuminnya turun, proteinnya turun, akibatnya kakinya bengkak, perutnya bengkak. Nah, kalau dia ada sirosis, hampir 80% kasus kanker hati didahului sirosis. Nah, tanda-tanda sirosis itu apa? Ya tadi bisa muntah darah, perutnya buncit, ya, gangguan palmar erythema, ada spider nevi, ya, ada pada laki-laki ada ginekomastia. Jadi gejala-gejala itu akan muncul dia pada pasien-pasien kanker hati. Jadi kanker hati dan sirosis itu akan bersama, ya, bersama. Jadi hampir 80% kasus sirosis itu adalah menjadi kanker hati setahunnya. Jadi kalau kita lihat kanker hati itu muncul pada pasien hepatitis itu sekitar 35% setahun ya. Jadi cukup lumayan tinggi, apalagi kalau ada sirosis. Saya pikir itulah. Jadi kalau menurut saya jangan menunggu gejala ada gitu loh. Tapi tadi kita deteksi dini, jadi kita periksa dia hepatitis B-nya, hepatitis C-nya dicek. Ada apa tidak? Kalau tidak divaksin. Itu aja yang paling penting. Jadi kita nggak usah menunggu sampai penyakitnya ada ya. Karena apa? Itu kan murah sebenarnya, vaksin kan nggak terlalu mahal, mungkin 300.000 selesai deh ya. Tapi kalau dia udah kena kanker atau sirosis, banyak sekali biaya yang kita akan keluarkan ya. Baik dok, baik untuk di instalasi deteksi dini dok, sudah ada paketnya untuk deteksi dini kanker hati dok. Nah ada juga pemeriksaan untuk USG perut dok, abdomen. Nah sebenarnya kalau ukuran yang ini kan memang masih deteksi dini dok, cuma untuk USG perut ini dia memang
harus dilakukan pada saat puasa atau tidak dalam kondisi puasa? Maksudnya ini efektivitasnya begitu, Dok? Ya, jadi kalau kita sudah katakanlah kita mengalami keluhan-keluhan atau kita di keluarga kita misalnya ada riwayat kanker hati misalnya, atau ada menderita hepatitis B, atau kita menderita hepatitis B atau C gitu, maka sebaiknya memang dilakukan surveillance, bukan screening. Screening itu ya kita periksa. Nah kalau dia positif, kita lakukan surveillance. Jadi surveillance untuk kanker hati itu pada orang-orang tertentu ya, misalnya pada hepatitis yang mengalami sirosis ya, dan umur ya, pada laki-laki dia umur 50 tahun, 40 tahun, pada wanita 50 tahun. Jadi kalau tidak ada faktor-faktor itu, maka dilakukanlah pemeriksaan USG. USG itu diperiksa tiap 6 bulan, kemudian diperiksa juga marker kanker hatinya seperti namanya alpha-fetoprotein. Nah, kalau terjadi peningkatan, maka kita, atau pada pemeriksaan USG kita temukan ada kelainan, maka kita lanjutkan, karena untuk mendiagnosa kanker hati itu ada 3 poin. Ya. Pertama itu ada underlying disease-nya. Artinya ada penyakit hepatitis B, C, alkohol, ya, ada sirosis. Yang kedua adalah alpha-fetoprotein. Jadi marker kankernya tinggi sekali. Lihat di atas 400. Yang ketiga adalah MRI. Ini penting sekali. Karena belum tentu nodul yang di hati itu ganas ya. Bisa 20% jinak. Jadi memang MRI dibutuhkan untuk mendiagnosa. Jadi untuk mendiagnosa kanker hati itu ada 3 hal. Pertama ada dasar penyakitnya, underlying disease-nya. Kemudian marker kankernya tinggi, alpha-fetonya lebih dari 400, kemudian ada MRI yang menunjukkan khas. Nah, kenapa kanker MRI itu khas, tidak dibutuhkan biopsi? Karena apa? Karena hati itu didarai oleh dua pembuluh darah. Pertama adalah arteri hepatik, ya. Kemudian yang kedua adalah vena porta. Jadi hati itu sangat gembur, ya. Dan makanya dari dua pembuluh darah ini, ya, sehingga oksigenasi dan makanan itu dari vena porta dan arteri hepatik. Sehingga memang kalau kita lihat dari MRI, maka dengan gambaran MRI pada fase arteri, kemudian kita lihat fase vena porta, maka kita melihat bahwa oh ini tumor hati, tidak perlu dibiopsi. Oleh karena itu, kalau kita ketemu 2 dari MRI atau salah satu alpha-feto tinggi atau ada faktor pencetus, maka kita bisa langsung mengatakan pasien ini kanker hati, tidak perlu dibiopsi. Di negara-negara ya Asia seperti di Korea, di Jepang itu sekarang ini tidak melakukan biopsi ya. Biopsi dibutuhkan kalau tidak khas ya, tidak artinya gambaran MRI tidak khas, tidak ada underlying disease hepatitis kok ada tumor. Nah itu biasa kita lakukan biopsi ya. Semua bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, baik dok. Ya, jadi tadi dokter sudah menjelaskan juga mengenai penata laksananya ya dok ya, untuk pengobatannya. Nah ini saya mau menanyakan tentang kembali lagi dok, faktor resiko dok. Faktor resiko tadi dokter ada menyebutkan karena riwayat alkohol dok. Nah sebenarnya untuk riwayat alkohol ini kasusnya atau persentasenya masih seperti apa begitu dok? Memang kalau per definisi alkohol itu memang jumlah dan timing. Ya jumlahnya cukup lumayan ya. Ya mungkin kalau kita lihat alkohol itu ada dari persentase alkoholnya ya, dari mulai bir ya yang 5% sampai 70%, misalnya tequila ya, kemudian dry gin ya atau yang lain itu bisa persentase alkoholnya cukup tinggi, dan itu di instan itu terus menerus dikerjakan dalam waktu sekian lama sehingga membuat hatinya itu terjadi fatty liver. Sebenarnya fatty liver itu dulunya disebabkan oleh alkohol utama ya, negara barat tahun 80. Nah itu di Mayo Clinic di Amerika itu ternyata ini kok pada orang non alkohol kok ada fatty liver, maka muncullah non alkohol fatty liver disease. Itu baru dilansir tahun 80-an ya. Nah sejak itulah ini dibedakan antara yang alkohol non alkohol ya. Kalau alkohol biasanya itu tadi jumlah alkoholnya, kemudian waktunya itu ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup gitu ya. Bukan dia minum segelas seminggu sekali, bukan. Jadi memang jumlah ya yang instan dilakukan berulang kali berhari, ya tentu hari ya, bukan hari kemudian waktu ya, bisa 6 bulan. Kita katakan kronik itu tentu lebih dari 6 bulan. Hepatitis B, hepatitis C itu lebih dari 6 bulan. Berarti ada
kasusnya juga lebih banyak pada laki-laki ya dok ya? Oh iya, jadi memang kanker hati ini paling banyak 4 atau 5 banding 1 dibandingkan wanita. Memang kanker hati karena sirosis juga ya lebih jarang dibandingkan laki-laki. Maka kasus kanker hati ini lebih banyak pada laki-laki dibandingkan wanita. Ya, baik dok. Nah untuk tadi dok ada juga tentang pada penyakit kencing manis dok atau diabetes mellitus dok. Ini memang sebenarnya belum banyak yang tahu begitu dok. Maksudnya apakah ada pemeriksaan pada pasien diabetes begitu dok untuk mengarah ini terjadi perubahan pada fungsi hati begitu dok? Ya, tentu ini diabetes sebagai komorbid ya. Kita melihat bukan hanya pada kanker hati, pada kanker pankreas juga itu DM itu kalau ada diabetes pada pasien dengan tumor di pankreas itu untuk menjadi kanker bisa 2 kali lipat. Ya, jadi diabetes itu merupakan great imitator untuk penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi bukan hanya kanker hati. Tapi kalau dengan adanya diabetes pada fatty liver, maka kalau diabetesnya tidak dikontrol, maka perjalanan penyakitnya itu ya terjadinya jaringan fibrotik, kemudian inflamasi kronik, mengakibatkan terjadinya gangguan displasia, kemudian gangguan dari monokuler, telomar segala macam, akibatnya akan terjadi gangguan epigenetik dan genetik sehingga terjadi kanker hati. Nah, kalau diabetesnya tidak terkontrol, maka ini percepatannya makin tinggi ya. Jadi misalnya katakanlah dia mungkin 20 tahun dia baru kena ya. Nah, dengan ada diabetes mungkin lebih dini lagi dia, mungkin 15 tahun dia sudah kena kanker ya. Oleh karena itu, diabetes, hipertensi pada pasien metabolic syndrome dengan fatty liver itu harus terkontrol ya. Jadi obat-obat diabetesnya harus diberikan, obat-obat hipertensinya harus diberikan, dia hipertensi terkontrol. Ya tentu dengan melakukan diet ya, berat badan turun, kemudian melakukan exercise. Itulah hal-hal yang paling pokok ya, karena sampai saat ini untuk fatty liver tidak ada obatnya ya. Jadi kembali lagi ke gaya hidup ya dok ya, itu kuncinya dok. Baik dok.